Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali kajian fikih dakwah Muhammad Nasir. Pada hari ini kita sampai halaman 91, masih tentang subbab jamaah sebagai teras masyarakat. Di akhir halaman 90 beliau menuliskan tentang pentingnya mendamaikan perselisihan dengan mengutip surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Pak Nasir menyebutkan segeralah damaikan bila timbul perselisihan, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tak lain melainkan satu persaudaraan, maka damaikanlah saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, kamu akan memperoleh rahmat. Ejek dan cemooh, curiga tanpa alasan adalah kuman-kuman di dalam tubuh masyarakat yang dapat menghancurkan jamaah dari dalam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan atau menertawakan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan lebih baik dari mereka yang menertawakan. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan janganlah kamu suka mencela kaummu, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan jahat sesudah beriman. Itulah nama yang amat buruk. Siapa yang tidak kembali atau tidak berhenti dari kesalahannya, itulah orang-orang yang bersalah. Masih lanjutannya adalah surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari purba-sangka, kecurigaan, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mempergunjingkan satu dengan yang lain. Adakah gerangan di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu tidak menyukainya. Dan takutlah atau penuhi kewajiban terhadap Allah. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat dan penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Sempurnakan janji, penuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari sesuatu perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji. Surat Al-Maidah ayat 1. Begitu juga Pak Nasir menyebutkan
surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam rangka hablum minallah, ada janji atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi orang berseorangan terhadap ilahi. Dalam rangka hablum minannas, yakni hidup berjamaah, boleh dikatakan sebagian besar dari peri kehidupan manusia sebagai manusia ijtimai, social being, diterbitkan dengan janji-janji, baik janji yang diikrarkan atau tertulis, ataupun yang berupa persetujuan-persetujuan yang sama-sama dimaklumi, untuk sama-sama melakukan sesuatu atau sama-sama tidak melakukan sesuatu. Dengan sendirinya tiap-tiap persetujuan seperti itu banyak atau sedikit membatasi kemerdekaan semua yang bersangkutan, pembatasan atas dasar sukarela untuk kemaslahatan bersama. Penyempurnaan janji dan persetujuan-persetujuan itulah pula yang menertibkan hidup berkeluarga, berkampung halaman, bermasyarakat, hidup bernegara antara bangsa dan rakyat timbal balik, dan hidup berantara negara. Sebaliknya, pelanggaran-pelanggaran atas janji dan perjanjian itulah pula yang mengganggu keragaman dan kestabilan hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara itu, menjadi pokok sengketa, sumber kekacauan dan anarkisme. Di sini Pak Nasir menyebutkan tentang pentingnya kita menepati janji. Dan janji-janji ini bagian dari kesempurnaan, bagian dari kestabilan hidup bermasyarakat. Hablum minallah dan hablum minannas, dua-duanya saling terikat dengan janji. Hablum minallah, kita bersaksi bahwa kita beriman, maka kita harus mewujudkan janji kita iman itu dengan amal saleh. Hablum minannas, kita semuanya baik tertulis maupun tidak tertulis, hari demi hari senantiasa bermuamalah dengan manusia, tidak lepas dari saling mengikat janji, saling terikat peraturan, dan itu semuanya sama-sama kita taati untuk kehidupan yang baik di dalam berumah tangga, berkeluarga, bertetangga, bahkan bernegara. Dan sebaliknya, ketika perjanjian itu dilanggar, maka disitulah titik awal terjadinya sengketa, baik skala kecil maupun besar, baik di dalam rumah tangga, keluarga, maupun masyarakat dan bangsa. Maka kata beliau di ujung halaman 93 ini, beliau menyebut, maka risalah menekankan benar-benar kewajiban menyempurnakan janji, meningkatkannya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, pencipta alam semesta, dalam ketertiban dan keragaman. Kejujuran dan kesetiaan kepada janji adalah tanda-tanda dari seorang yang mengaku beriman dan merupakan satu aspek dari agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemerdekaan adalah hak kelahiran seseorang, hak fitri yang wajib dihormati. Risalah melatih pribadi untuk menumbuhkan kemampuannya mengendalikan diri agar merdeka tidak berarti liar, seperti liarnya kuda jalang, gila merompak pagar pematang. Rasulullah SAW sendiri mengambil bagian dari kehidupan umat sehari-hari yang setiap saat mengandung persoalannya yang perlu dijawab. Diturutinya undangan walimah oleh orang sampai ke gubuk-gubuk. Rasulullah mencontohkan konteks kehidupan sehari-hari adalah beliau menuruti atau menghadiri undangan-undangan walimah oleh orang lain sampai ke gubuk-gubuk. Dikunjunginya orang sakit yang sedang menderita, siapa saja yang sakit itu. Pada salah satu kesempatan yang semacam itu, atas permintaan si sakit disampaikannya ketentuan-ketentuan mengenai harta pusaka. Diantarkannya jenazah sampai ke kubur. Rasulullah mencontohkan kepada kita mengantarkan jenazah sampai ke kubur, dan itu bagian daripada sunnah. Didoakannya semoga Allah mengampuni dosa yang wafat dan menerima amal-amalnya yang saleh. Pada salah satu kesempatan yang demikian pula turunnya ketentuan-ketentuan ilahi supaya jangan mendoakan arwah seorang kafir walaupun tadinya dia pura-pura Islam. Surat At-Taubah ayat 80 sampai
Beliau bangun dari duduk tatkala melihat orang membawa jenazah melewati rumahnya. Waktu salah seorang sahabat menegurnya mengatakan bahwa itu hanyalah jenazah seorang Yahudi, dijawabnya dengan tegas, "Kenapa? Bukankah dia juga seorang manusia?" Diturutinya para petani sampai ke kebun-kebun kurma, memperhatikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Pada salah satu kesempatan demikian itulah beliau menyampaikan salah satu hadis yang amat penting dalam kaidah menentukan hukum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, dan kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Digembirakannya orang yang mencari nafkah yang halal dengan cara terhormat, walaupun dengan mengambil kayu api dari semak-semak. Diperlukannya menghibur hati Umair, salah seorang dari kenalannya, di antara anak-anak sekitarnya, sewaktu mendengar bahwa Umair kematian seekor burung piaraan yang amat disayangnya. Jadi Umair salah seorang sahabat kecil beliau di masa itu mempunyai seekor burung, dan burung Umair yang dipakai untuk bersenang-senang atau bermain-main ini mati burungnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minna malam yuwaqir kabirona walam yarham soghirona. Bukan masuk golongan kami barang siapa yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua di antara kami dan tidak menyayangi anak-anak yang lebih kecil di antara kami. Nah, jadi Rasulullah mencontohkan menghibur Umair yang kehilangan burung mainannya tadi, yang mati tadi, itu bagian dari contoh bagaimana Rasulullah SAW juga dekat dengan anak-anak, menghibur anak-anak, senang bersama anak-anak, menggambarkan menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Demikian, barakallahu fikum. Insyaallah besok akan kita lanjut kembali di halaman 95. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.